Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa dan siswi SMP Islam Tambora kelas 8, pada hari ini dengarkan pelajaran pendidikan agama Islam yang mana membahas tentang iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Silakan dibuka LKS kalian halaman 6 ya. Definisi iman kepada Rasulullah. Definisi iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Pengertian Rasul dan Nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu pengertian Rasul ya. Jadi Rasul itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, yang wahyu tersebut untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Setelah mendapatkan wahyu untuk Rasulullah SAW, kemudian ya Rasul menyampaikan kepada umatnya, itu yang disebut dengan Rasul ya, pengertian Rasul. Kemudian Nabi, apa pengertian Nabi itu? Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi pengertiannya tidak wajib menyampaikan ya kepada umatnya. Dengan demikian seorang Rasul pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Meskipun demikian kita wajib meyakini keduanya. Kemudian pengertian iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa mereka itu adalah manusia pilihan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Mereka itu maksum. Maksum itu terjaga dan terpelihara dari berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terjaga dan terpelihara dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Allah jaga ya, Allah pelihara hingga tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Beda dengan manusia seperti kita yang biasa ini, yang sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya. Kemudian mereka pasti jujur dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu jujur, tidak pernah berbohong ya, sedikit pun tidak pernah berbohong. Rasulullah itu adalah manusia yang paling jujur di muka bumi ini. Tidak seperti kita, banyak bohongnya. Apalagi ya kalian yang gak rajin sholat, pasti ya sering melakukan perbuatan bohong. Nauzubillah min dzalik. Nah, perbuatan bohong itu adalah perbuatan dosa ya, yang akan mendapatkan balasan neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas yang diemban para Rasul yaitu sebagai berikut: menegakkan ketauhidan. Ya, menegakkan ketauhidan itu menegakkan ya akidah, bahwa semata-mata kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyeru manusia agar hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, kemudian ya para rasul tugasnya supaya menyembah Allah, salat kepada Allah. Ya. Kemudian membawa rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Bahwa Rasulullah itu memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya. Ya. Kemudian memberi petunjuk ke jalan yang benar. Rasulullah ya selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Memberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Peringatnya apa? Ketika misalnya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, Rasul memberikan peringatan. Kemudian ya kabar gembira kepada manusia itu
yang telah melakukan perbuatan amal soleh, maka akan Allah beritakan kabar gembira, maka Allah akan balas ya pahala yang berlipat ganda, maka Allah akan balas surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah daripada isi dunia ini. Kita tahu surga, kita nggak mau lagi tinggal di dunia tong ya. Jadi berlomba-lombalah kalian meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan suri tauladan yang baik. Ya, Rasulullah itu memberikan suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, sikap yang baik, ya, kata-katanya lemah lembut, ya. Kemudian Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik, sikapnya di dalam pergaulannya ketika bersama para sahabat, para ya umat yang lain. Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik dan memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya. Kemudian sifat-sifat para rasul. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, ada sifat-sifat rasul. Pertama ada sifat wajib. Ya, wajib seperti sidik. Ya, sidik itu artinya Rasul selalu benar, nggak pernah bohong. Kedua ada amanah, artinya Rasul itu selalu dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Ya. Ketiga tablik, artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu. Ya. Keempat fatonah, artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya. Kemudian ada lagi sifat Rasul yang mustahil. Apa sifat yang mustahil itu? Yang pertama kazib, artinya mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Rasul itu nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Kedua khianat, artinya mustahil Rasul itu khianat, ya, Rasul itu mustahil berkhianat, ya. Ketiga kitmat, artinya mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran, ya, nggak mungkin. Keempat ya baladah, artinya mustahil Rasul itu bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian sifat jaiz, ya. Sifat jaiz ini ada sifat ismatur rasul, yaitu orang yang maksum. Orang maksum itu terlindung dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, ya, iltizamur rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, selalu berpegang teguh, ya, selalu berada di jalan lurus. Rasul itu enggak bengkok seperti kita. Nah, itulah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, singkat penjelasan dari Pak Hari tentang mengenai iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selanjutnya, ya, kalian kerjakan tugas, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Ya. Kedua, sebutkan tugas-tugas Rasul. Ketiga, ya, sebutkan sifat-sifat para Rasul beserta penjelasannya. 3 soal, 3 jawaban. Tulis soalnya di buku tulis, kemudian dengan jawabannya. Seperti biasa, setelah selesai dipoto, kemudian kirim ke WA Pak Ari. Ketik nama dan kelas. Ya, Pak Ari ulangin soalnya yang pertama. Ya, jelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Kedua, sebutkan tugas-tugas Rasul. Ketiga, ya, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat para Rasul. Itu aja. Mari kita tutup dengan, ya, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.